Santapan Harian Selasa 4 November 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang pertama, ayat 34 hingga ayatnya yang ke-40. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersamamu ya Kristus, kami berteduh dan siap mendengarkan sabda-Mu yang menjadi pelita bagi hati dan hidup kami. Di dalam sabda-Mu, Kristus Yesus, kami berteduh. Amin. Ulangan 1 ayat 34-40. Ketika Tuhan mendengar suara keluhanmu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, generasi yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada nenek moyangmu. Hanya Kaleb bin Yefune lah yang akan melihatnya. Kepada dia dan anak cucunya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Kepada aku pun Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, engkau juga tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Kuatkanlah hatinya, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel memiliki negeri itu. Adapun anak-anakmu yang masih kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, anak-anakmu yang sekarang ini belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana. Kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu, berbaliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Sahabat Santapan Harian, Musa menggambarkan betapa beratnya hukuman atas kejahatan meragukan Tuhan. 10 pengintai yang menyebarkan hoaks kepada bangsa Israel telah mati di padang gurun. Begitu pula jutaan orang yang menyetujui mereka. Hanya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Lalu, mengapa Musa juga tidak diizinkan Allah? Satu kesalahan didapati pada Musa. Di Meriba, dekat Kadesh, ia memukul sebuah gunung batu supaya mengeluarkan air. Padahal Tuhan menyuruhnya berfirman kepada batu itu. Kita mungkin berpikir hukuman Musa terlalu berat untuk kesalahan sekecil itu. Akan tetapi, bagi orang yang secara rutin bertatap muka dengan Allah, melalaikan perintahnya yang terkecil sekalipun adalah dosa yang teramat besar. Musa menyadari hal itu dan bersyukur. Ia tahu bahwa ia seharusnya dihukum mati sama seperti orang-orang Israel yang meragukan Allah. Maka Musa terus melayani Tuhan meski dihukum tidak akan pernah menikmati tanah perjanjian. Kita hidup dalam zaman di mana kejahatan lebih mudah ditemukan daripada gawai dan koneksi internet. Banyak orang Kristen lupa betapa mengerikan murka Allah. Gereja pun menunjukkan gejala mati rasa terhadap dosa. Fenomena masyarakat modern ini telah diungkapkan di dalam Mazmur Musa. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari gerammu sehingga takut kepadamu? Di sisi lain, banyak hamba Tuhan memilih mundur dari pelayanan ketika mendapat sanksi dari sinode atau pemimpin rohani. Beberapa merasa berhak memperoleh hukuman yang lebih ringan.
Mereka tidak melihat hal itu sebagai teguran dari Tuhan. Kita perlu belajar dari sikap Musa. Ia terus memelihara rasa takut akan Tuhan. Meski harus menjalani hukuman darinya, ia tetap melayani Tuhan. Ini mungkin terdengar paradoks, tetapi kita patut bersyukur ketika Tuhan menghukum kita. Seperti kata Daud bahwa lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan sebab besar belas kasihan-Nya. Mari kita berdoa. Di saat kami menghadapi hukuman atau disiplin dari-Mu ya Allah, ajarilah kami untuk tetap taat dan percaya kepada rencana-Mu yang sempurna. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk menerima setiap pelajaran yang Engkau sampaikan. Di dalam dekapan lembut kasih-Mu ya Yesus, kami berserah. Amin.